teman biasa, balik lagi di channel biasa, channel yang memberikan informasi biasa-biasa aja. Buat teman biasa yang sudah subscribe channel ini, kami ucapin banyak-banyak terima kasih. Jadi ayo buat yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dari kita. Terus dalam rubrik dibalik nama kali ini, kita akan membahas mengenai artis tercantik Indonesia, Titin Soemarni. Idola dari Presiden Soekarno dengan kisah hidup yang berakhir dengan tragis. Oke, langsung aja. Mendengar nama Titin Soemarni mungkin asing di telinga sebagian orang, khususnya anak muda. Ya, aku juga awalnya gak tahu siapa nih Titin Soemarni. Namun sebagai para pecinta film lawas tanah air, nama Titin Soemarni pernah memikat hati mereka dengan film-film yang dibintanginya. Terus di era 50-an, Titin Soemarni tercatat sebagai salah satu primadona perfilman nasional. Tahi lalat di sudut atas bibirnya bahkan membuat dia dijuluki Marilyn Monroe loh dari Indonesia. Kecantikan Titin tak hanya dikagumi Presiden Soekarno. Bayangkan Presiden Soekarno, seorang sines asal Korea Selatan bernama Huyung pun sempat merekomendasikan Titin untuk masuk dalam majalah ternama internasional. Titin lahir pada 28 Desember 1932 dari ayah asal Surabaya, Jawa Timur dan ibu berdarah Sunda. Titin menikah muda di usianya yang masih 16 tahun. Dia dipersunting Mustari, seorang duda berusia 32 tahun yang bekerja sebagai pegawai negeri di Jawatan Perekonomian Tasikmalaya. Awal kiprahnya di dunia film tidak mulus. Titin pernah bermain dalam film-film produksi studio raksasa Persari milik Jamaluddin Malik. Nama Titin mulai terkenal pasca membintangi film Putri Solo pada tahun 1953, produksi Bintang Surabaya. Kian lama pamor perempuan kelahiran 28 Desember tahun 1932 ini di layar lebar makin mengkilap. Dia pernah dinobatkan sebagai Ratu Layar Perak melalui angket yang diadakan majalah Dunia Film dan Kencana pada tahun 1954. Di tahun yang sama, dia mendirikan studio filmnya sendiri, yaitu Titin Soemarni Motion Picture. Studio film ini menghasilkan pertama Putri dari Medan pada tahun 1954. Yang kedua, Tengah Malam 1954. Terus ada juga nih Sampah 1955 dan Saijah Putri Pantai pada tahun 1956. Selain bertindak sebagai produser, seluruh film ini dibintangi dirinya. Terus meskipun begitu, dia tetap bermain di beberapa studio film, termasuk dalam Lewat Jam Malam pada tahun 1954. Sebuah film legendaris produksi gabungan Pervini pimpinan Usmar Ismail dan Persari pimpinan Jamaluddin Malik. Terus di puncak karirnya, Titin Soemarni banyak penggemar, terutama laki-laki. Selain aktingnya, Titin terkenal cantik dengan ciri khas tahi lalat di atas bibir atasnya. Sepanjang karirnya dari 1951 hingga 1956, dia bermain di 34 judul film. Film terakhir yang dibintanginya berjudul Janjiku tahun 1956. Kemudian pada tahun 1959 diberitakan varia nomor 84, 25 November 1959, Titin tengah menyiapkan film untuk Titin Soemarni Picture. Film itu disebut-sebut bertema keagamaan. Namun tampaknya film ini tak pernah jadi produksi sebab pada tanggal 7 Agustus 1959 di sore hari, Titin berjalan tanpa alas seperti orang linglung di kota Bandung. Berduyun-duyun anak hingga orang dewasa mengikuti Titin berjalan dan meneriakinya orang gila. Di antara Jalan Raya Barat dan Jalan Garuda, salah seorang petugas kepolisian menghentikan langkahnya.
polisi ini mengenali Titin yang bintang film terkenal dari ibu kota. Lalu Titin ditolong dan diantar ke rumah keluarganya. Kemudian Titin berjalan-jalan tanpa alas kaki dan pakaian yang kumal. Bukan tanpa alasan, dia sedang kecewa. Sang artis cantik ini ingin meminta tanggung jawab dari Muhammad Yahya Ali, seorang pemborong kaliber besar di Kota Kembang, yang dikatakannya pernah menjalin hubungan dengannya hingga lahir seorang anak perempuan. Namun gagal, lantas dia depresi dan berjalan-jalan tanpa arah di Kota Bandung. Setelah namanya melambung sebagai bintang film, Titin terlibat sejumlah skandal. Ada nama Sairang, penguasa kopra asal Minahasa, Bupati Jombang, dan beberapa pejabat Bandung yang diduga main mata dengan Titin usai berpisah dengan Mestari. Titin memiliki 5 orang putra, salah satunya Tommy Syarif, anak dia dan Mustari, selebihnya lahir dari ayah yang berbeda-beda. Skandal seks Titin Sumarni dengan sejumlah petinggi dan polisi di Kota Bandung itu hingga kini masih menjadi misteri. Kasusnya tenggelam seiring kematian yang tragis. Kembali ke waktu saat Titin linglung berjalan di kaki di Kota Bandung, Titin kemudian dirawat seorang tukang becak di Cianjur dalam keadaan parah dan miskin. Tak lama di Cianjur, dia diboyong ke Bandung lalu diserahkan ke seorang dukun klinik bernama Mamah Ajeng untuk dirawat. Sebelumnya, Titin pernah mengalami sakit parah juga ketika dirinya masih berada di puncak karir. Menurut buku Rahasia Hidup R.A. Titin Sumarni, Titin diguna-guna orang. Dirinya pernah mengeluh sakit perut hingga muntah darah. Usai dijampi-jampi oleh seorang dukun dari Tasikmalaya, dari perutnya keluar sebilah bambu sepanjang 10 cm. Ketenaran Titin saat itu mungkin beberapa saingannya di dunia film merasa iri. Tapi penyakit dan akhir hidup Titin lebih pedih ketimbang diguna-guna. Terus pada tanggal 13 Mei tahun 1996 malam hari, Titin meninggal dunia. Ada kejanggalan dalam kematian Titin. Seorang wartawan berita Yuda Hajat yang menemani Titin hingga akhir hayat menyatakan artis cantik itu wafat bukan karena penyakit yang dideritanya. Akan tetapi sebelumnya Titin sempat makan makanan kiriman dari luar. Padahal supit dokter yang merawat Titin sudah berulang kali mengingatkan Titin untuk tak makan sembarangan, yang tak terkontrol pihak rumah sakit. Dari penyelidikan dalam usahanya menyelamatkan Titin, akhirnya ditemukan suatu makanan yang diduga menyebabkan keracunan Titin. Makanan tersebut ternyata ketan hitam yang dikirim seseorang tidak dikenal. Anehnya, belum 12 jam Supit mengatakan hal itu. Dia buru-buru meralatnya. Ralat itu dilakukan usai datang AKP 1 Mosaleh dari Dinas Reserse Kriminal Akri Kobes Bandung. Kematian Titin bukan karena keracunan, tapi akibat komplikasi penyakit lama yang dideritanya dengan serangan buang air terus-menerus sehingga menyebabkan terlalu banyak keluar dari tubuh. Dan ini mengakibatkan sel-sel tidak bekerja sebagaimana biasanya. Keterangan resmi itu pun mengakhiri polemik kematian Titin. Perkaranya ditutup. Titin wafat dalam usia 38 tahun, mengalami kesepian dan miskin di rumah sakit. Tanpa kelima putranya, tanpa seorang pun lelaki yang pernah berhubungan dengannya. Jadi begitulah kisah tragis Titin Sumarni. Artis top yang diidolakan Bung Karno yang diakhiri hayatnya meninggal dalam kejadian menyedihkan. Nah, kira-kira menurut teman biasa, tokoh atau cerita apa lagi yang harus kita bahas di episode selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Untuk teman biasa yang suka sama channel kita, gak pernah bosen kita ingetin terus-menerus untuk subscribe, like, komen, dan share agar channel kita bisa dinikmati banyak orang. Selamat menjalankan hidup yang biasa-biasa aja. Bye!